Selamat pagi Bapak dan Saudara, sahabat GPIB. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Heber Hutauruk, di acara Morning Call GPIB. Kali ini kita akan kembali lagi membaca merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang telah membimbing kami dalam istirahat kami tadi malam dan bangun pada hari ini dengan suasana yang baru, dengan nafas dan kehidupan yang baru. Kiranya terus kami dapat menghayati berkat penyertaan Tuhan itu dan mengucap syukur atas segala kehidupan kami. Saat ini ya Allah, kami hendak membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga membuat kami mengerti, terlebih menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mika. Mika pasal 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Demikian, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Maranatha. Kan udah dibilangin, gitu kata seorang ayah kepada anaknya yang berulang kali melakukan hal yang sama dan akhirnya sekarang kena dampaknya atau kena batunya. Kan udah dibilangin, jangan suka begadang, nanti kamu bisa sakit. Kan udah dibilangin, jangan kebanyakan makan mie, nanti kamu bisa sakit usus atau pusing. Kan udah dibilangin, kalau menggunakan gadget jangan terlalu dekat, nanti matanya bisa rusak. Dan sekarang terbuktikan kalau kamu pakai kacamata, kalau jadi sakit. Dan ini memang yang sering kali terjadi, bahwa udah dikasih tahu apa yang baik, apa yang benar, tapi justru yang dilakukan itu sebaliknya. Sepertinya ada keinginan untuk melanggar apa yang sudah ditetapkan. Jadi misalnya ada larangan untuk melakukan sesuatu, tapi justru yang dilanggar itu, yang dilarang itu, sepertinya nikmat sekali untuk dilakukan, karena memang otak kita tidak bisa mampu mencerna kalimat negatif. Seperti misalnya, kalau saya berkata, jangan memikirkan gajah. Apa yang Bapak Ibu pikirkan sekarang? Pastinya sebuah gajah, sebuah binatang dengan belalai panjang. Semakin tidak dibolehkan, justru itu yang semakin kita lakukan. Semakin dilarang, justru itu yang harus dilakukan sepertinya. Makanya ada istilah juga, aturan dibuat untuk dilanggar. Atau juga sebenarnya masuk surga itu gratis. Sebenarnya mendapatkan keselamatan itu gratis. Tapi celaka itu mahal biayanya. Contoh, kalau misalnya orang mendapatkan keselamatan itu kan gratis dari Tuhan. Ikut ke gereja, rajin beribadah, berdoa, itu gratis, nggak ada biayanya. Tapi orang kenapa lebih milih untuk mabuk minuman keras? Karena itu kan harus bayar. Pergi ke tempat-tempat yang nggak benar, itu juga harus ada keluar biaya. Tapi kenapa seakan-akan yang dilarang itu, yang butuh banyak biaya itu, yang mahal itu, justru itu yang dilakukan? Nah ini, dan ini juga sebenarnya yang menjadi bagian dari pembahasan kita pada pagi hari ini, ketika kita melihat tuntutan Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Mika, yang mana mereka diingatkan bahwa sebenarnya kalian sudah diberikan peringatan, sudah diberikan batasan, boundaries, larangan yang mana yang tidak boleh dilakukan, yang mana yang harus dilakukan. Tetapi kenapa yang dilakukan justru yang dilarang? Ini sungguh menjadi pertanyaan dan sebenarnya menjadi kekesalan sendiri kalau kita bisa membayangkan Allah kesal gitu ya. Karena itu sebenarnya bukan hal-hal yang mahal, bukan hal yang mengeluarkan biaya, bukan harus memberikan seluruh hartanya untuk diberikan jadi persembahan, enggak. Tapi yang diingatkan selalu adalah kesetiaan. Nah ini yang menarik. Artinya setia untuk terus melakukan hal yang baik.
berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Tidak ada di sini disebutkan bahwa yang diingatkan, yang dituntut Tuhan daripadamu adalah membawa satu koper berisi uang tunai. Nggak ada, nggak pernah diingatkan seperti itu. Yang dibilang hanya berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Bapak dan saudara, sahabat GPB, memang melakukan hal yang baik itu kalau sekali kayaknya gampang. Seperti misalnya, kalau kita memberikan persembahan, sekali itu gampang, nggak ada masalah. Memberikan persepuluhan, kita hitung dari segala pendapatan kita, 1/10-nya kita kasih kepada Tuhan, itu gampang, nggak ada masalah. Tapi kalau kita lakukan itu tiap bulan, seterus-terusnya selama itu jadi susah. Apalagi kalau nanti persembahan kita makin banyak. Dan ini juga berlaku dalam banyak hal gitu ya. Kalau menolong orang satu kali, itu gampang, nggak ada masalah, karena cuma sekali. Tapi kalau udah terus dan sering dilakukan, rasanya jadi malas juga. Atau misalnya perbuatan baik lakukan, menemani anak, mengantar jemput anak ke sekolah. Kalau cuma sekali ngantar jemput ke sekolah, nggak ada susahnya, gampang sekali dilakukan. Tapi kalau terus dilakukan, setiap hari dilakukan, capeknya bukan main. Dan disitulah sebenarnya letak ujiannya. Jadi ujiannya bukan terletak pada melakukan itu satu kali dan bisa berhasil dengan baik, tapi kontinuitas, tapi keberlangsungan, keberlanjutan, dan disitulah kita dikatakan sebagai orang yang setia. Maka itu Tuhan juga menuntut sebenarnya kesetiaan ataupun kontinuitas dari apa yang kita sudah lakukan. Ketika kita sudah tahu apa yang baik, sudah tahu apa yang benar, kita tinggal terus melakukan apa yang baik dan benar itu. Kita misalnya tahu bahwa kita harus berdoa untuk bisa terus menjalin relasi dengan Tuhan. Berdoa satu kali, berdoa satu hari itu nggak ada masalah, tapi kalau terus dilakukan, itu baru setia. Jadi dalam banyak kehidupan kita dituntut untuk terus setia kepada Tuhan. Dan ini juga sebenarnya yang mau kita lihat, bahwa kita di Minggu Advent kedua ini ada bertema tentang kesetiaan dan cinta, di mana kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan sosok atau dengan bentuk sikap hati yang setia, terus melakukan apa yang baik. Jangan-jangan karena kita sudah terlalu lama menunggu, kita sudah terlalu lama mengatakan bahwa dan juga mengatakan Tuhan itu kayaknya nggak mau datang lagi ya, atau kayaknya udah nggak mikirin kita lagi, bahkan kita udah berlaku nggak setia lagi, udah melenceng lagi dengan apa yang Tuhan ajarkan. Atau mungkin sekali-sekali aja lah setianya, nanti besok atau tunggu udah tua dulu baru masuk ke gereja, udah tua dulu nanti baru ikut pelayanan. Tapi yang Tuhan mau adalah benar-benar setia dan mengikutinya sampai nanti Tuhan memanggil kita, dan situlah kita dilihat apakah kita benar-benar setia atau tidak. Itu yang mau disampaikan kepada kita di dalam seluruh kehidupan kita. Hendaklah kita terus berlaku setia dan berlaku adil. Tidak sulit, tidak susah, tapi yang dituntut adalah kesetiaan, kontinuitas kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas segala berkat penyertaan Tuhan, bahwa kami juga pada saat ini diberkatkan kembali untuk bisa mendengarkan firman. Biarlah firman yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi boleh berikan tuntunan dan pelita bagi kehidupan kami hari lepas hari. Juga ya Allah, kiranya Engkau mau memberkati kehidupan kami pada hari ini dalam keseharian kami, apapun yang kami lakukan. Berkatilah, biarlah kami terus menjadi berkat dimanapun kami berada, dengan aktivitas apapun. Ketika kami juga bekerja, Kau berkati usaha dan pekerjaan kami sehingga dapat berhasil. Juga berkati setiap orang yang kami temui, supaya kami terus selalu berkat dimanapun kami berada, dan kami menyaksikan kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau juga kiranya memberkati pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga, dimanapun kami berada, dan dalam keluarga kami senantiasa ada damai, sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan. Juga kiranya di akhir tahun ini, biar buatlah kami dapat berefleksi bahwasannya Tuhan sudah menyertai dari sepanjang hari-hari yang sebelumnya, di kami
masuk dan mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati pikiran kami untuk masuk ke tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan janji dan pengharapan banyak berkat yang bisa kami peroleh. Dan kami terus dapat berlaku adil dan setia di dalamnya. Juga ya Allah, bila kami juga akan mengikuti perayaan Natal, biarlah Tuhan memberkati supaya program-program maupun juga perayaan-perayaan yang berlangsung boleh berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berkati juga kehidupan kami dan seluruh tugas tanggung jawab yang kami kerjakan, kami lakukan. Biarlah kami Engkau ajar terus untuk mengarahkan hati pikiran kami kepada Tuhan saja. Dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak dan Saudara, sahabat GPIB. Kini saatnya saya undur diri. Sampai jumpa kembali di acara atau program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.